Ini pertaruhan Haaland antara Vinicius. Ya, ini paling dinanti ya. Dinanti. Iya. Apa yang bisa kita highlight dari pertandingan besok? Yes, jadi Haaland Vinicius ini sebenarnya memang disorot gitu, tapi mereka tuh dua tipe yang berbeda gitu. Kalau misalkan Haaland ini kan mereka tuh lebih goal getter ya Haaland ya. Jadi dia diam di kotak penalti, terus ini kemudian juga nomor 9 lagi nih ya. Nomor 9 gitu. Nah, Vinicius nih kita bisa lihat ya dari ball carries-nya aja dia di dribbling dengan bola aja 69 untuk Vinicius, sedangkan Haaland tuh cuma 5 gitu. Jadi memang ini tipikal dua striker yang berbeda, tapi balik lagi permainan Brazil dan Norwegia ini tergantung dua pemain ini gitu. Ya, ini nanti kalau dari Haaland juga harusnya Norwegia ini menjadi sebuah catatan sejarah mereka ya, melawan Brazil di babak 16 besar, kemudian mereka ingin merebut tiket 8 besar. Ini apa yang akan dilakukan dari Erling Haaland dan kawan-kawan agar bisa menaklukkan raja terakhir nih ya, Brazil ya? Kalau yang harus dilakukan Norwegia sebenarnya kolektivitas, sebenarnya kerjasama sih yang paling itu. Dan bagaimana lini tengah mereka tuh menyuplai bola ke Haaland, itu dulu yang penting gitu. Jadi ketika itu sudah terjadi, Brazil memang dalam posisi berbahaya gitu. Walaupun Brazil juga punya beberapa back yang bagus ya, Marquinhos, terus Gabriel juga bagus gitu. Nah, untuk Brazil sebenarnya namanya juga tim-tim ini ya, namanya juga tim dengan kemampuan yang sangat natural, yang sangat bagus, dan juga pelatihnya juga Carlo Ancelotti kan kita tahu ya sangat-sangat berpengalaman. Jadi kadang tuh ada beberapa momen yang Vinicius mungkin dengan skill individunya bisa membuat perbedaan gitu ya. Kalau dari Brazil sendiri tampaknya memang Vinicius akan diandalkan di lini sayap ya Gi ya. Ya, karena memang nggak ada lagi gitu. Rafinha kan, Rafinha juga kan masih cedera ya kabarnya ya. Jadi Brazil sih untuk lini serang sejak menit awal mungkin akan mengandalkan Vinicius. Kalau Erling Haaland sebenarnya masih ada beberapa materi pemain yang bagus juga ya. Selain Haaland, kita lihat pertandingan sebelumnya memang Haaland juga ya nomor 9 yang stay di kotak penalti, tapi kan di luar itu. Di luarnya ada Odegaard, jangan lupa ya. Itu salah satu pemain kreatif, makanya tadi saya bilang kalau Norwegia ini kuncinya sih sebenarnya ada di kolektivitas gitu. Semakin mereka bisa menyuplai bola ke Haaland di kotak penalti, dan Haaland ya udah kalau dikasih bolanya kosong enak. Kayak golnya dia kemarin, dia di 32 besar tuh enak banget tuh, tinggal tap-in doang gitu. Nah, kuncinya itu di situ sebenarnya gitu. Nah, Haaland ini juga tipikal pemain yang pasi dan bisa mencuri ruang ya. Nah, ya itu nomor 9 banget sebenarnya. Banget, dan dia tuh jangan lupa dia tuh besar badannya loh. Jadi kalau misalkan duel header, duel 1 lawan 1, dia sangat-sangat kuat gitu. Nah, sedangkan Vinicius ini tipenya individu, dribblenya bagus, jadi mungkin dia akan ngambil bola di tengah, terus dia giring ke depan, baru ada peluang di situ. Iya, kita lihat dulu siapa saja akan bertanding nanti dini hari dan besok 6 Juli 2026. Nah, ini nggak kalah seru sih sebenarnya. Nah, ini dia. Meksiko Inggris satu lagi ya. Iya, ini juga tuan rumah lagi nih. Harry Kane juga, tadi kita sudah bahas, Harry Kane juga pastinya akan merebut ataupun berambisi dia akan untuk top score. Beda 2 doang dengan. Tapi Harry Kane ini akan mendapat perlawanan sangat sengit dari Meksiko. Bayangin Meksiko tuh dari fase grup sampai 32 besar, mereka belum pernah kebobolan sama sekali gitu. Iya, ini tuan rumah juga dan mainnya di Azteca Stadium gitu. Dan Inggris sih katanya kalau saya baca-baca ya bermasalah dengan ketinggian itu ya, ketinggian altitude di Azteca Stadium gitu. Jadi kita lihat lah ya. Itu akan jadi pertandingan yang seru juga sih. Iya, kita lihat apakah Inggris mampu menaklukkan Azteca ya Gi ya. Ya, kalau Inggris bisa melaju dan Brazilnya menang, Brazil-Inggris seru sih di 8 besar. Kita lihat bagaimana Inggris yang menaklukkan Azteca Stadium dan ribuan dari supporter dari Meksiko. Itu dia tadi informasi terakhir dari kami di Semesta Bola 2026. Dan Semesta Bola masih akan terus hadir di seluruh